Assalamualaikum, saya atas nama Yusuf Sudarso mau mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teknik Pemilihan Judul. Pendahuluan. Latar belakang. Karya ilmiah adalah karya yang disusun berdasarkan suatu hasil penelitian dan dapat bertanggung jawab keilmiahannya, bukan hasil rekan atau pemikiran seseorang tanpa adanya penelitian. Karya non-ilmiah adalah karya yang belum memenuhi persyaratan ilmiah. Perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah lebih didasarkan pada bertanggung jawab ilmiahnya. Apabila ditelusuri lebih lanjut, dapat dipahami bahwa pembuat suatu karya tulis ilmiah akan lebih mudah apabila seseorang terlebih dahulu mencoba untuk mengetahui langkah awal apakah yang harus dilakukan olehnya. Artinya seseorang harus menentukan langkah awal dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Langkah awal yang dimaksud adalah dengan berupa mengetahui mengenai latar belakang munculnya keinginan untuk membahas suatu permasalahan, kemudian mencoba merumuskan masalah serta menentukan tujuan dari penelitian terhadap permasalahan tersebut. Judul dapat ditetapkan setelah masalah peneliti yang dirumuskan. Judul harus mengacu kepada masalah pokok penelitian. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana mengenali dan memilih judul karya tulis ditinjau dari masalah. 2. Bagaimana membuat judul karya ilmiah sesuai dengan angka kejadian. C. Tujuan. Untuk mengetahui bagaimana mengenali dan memilih judul karya tulis ditinjau dari masalah. Untuk mengetahui bagaimana membuat judul karya ilmiah sesuai dengan angka kejadian. Bab 3 pembahasan. Bab mengenali dan memilih judul karya tulis ditinjau dari masalah. Karya ilmiah adalah karya yang disusun berdasarkan suatu hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, bukan hasil rekan atau pemikiran seseorang tanpa adanya penelitian. Karya non-ilmiah adalah karya yang belum memenuhi persyaratan ilmiah. Perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah lebih didasarkan pada pertanggungjawaban ilmiahnya. Sebagai karya hasil penelitian, maka di dalam karya ilmiah harus ada beberapa komponen, yaitu masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian teori, objek penelitian, data, variabel penelitian, dan hasil penelitian. Berdasarkan dengan masalah penelitian yang dibahas mencakup hakikat masalah, cara mencari masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Sebelum kita melakukan suatu penelitian, pastilah kita harus membutuhkan masalah yang akan diteliti. Masalah dapat dipahami atau diartikan sebagai adanya keadaan, kejadian, atau peristiwa yang perlu untuk dipecahkan. Masalah biasanya timbul karena adanya kesenjangan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, antara apa yang seharusnya ada dan apa yang ada dalam kenyataan mengenai teknologi dan pengetahuan ataupun suatu yang lain dapat menimbulkan suatu pertanyaan. Maka penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut atau memperkecil kesenjangan yang terjadi. Kita dapat menemukan suatu masalah dengan cara provokatif, mencari dari berbagai sumber bacaan seperti karya ilmiah lain atau jurnal ilmiah, dari pertemuan ini ilmiah, pernyataan pemegang otoritas, pengamatan sepintas, dan sebagainya. Seandainya kita lebih menemukan masalah yang akan diteliti, maka pertama-tama kali kita harus menjelaskan mengapa masalah tersebut layak untuk diteliti. Dilihat dari segi ilmiah dan segi kegunaan hasil peneliti tersebut. Selanjutnya, jika masalah tersebut kita teliti, maka akan menemukan sejumlah masalah yang kecil yang perlu diidentifikasi dulu. Kemudian dari masalah-masalah yang telah kita identifikasi,
kita memilih sebuah masalah yang dianggap paling tepat untuk diteliti sebagai fokus dalam penelitian tersebut. Kita harus membatasi masalah yang kita teliti agar penelitian yang kita lakukan bisa lebih mendalam. Suatu karya ilmiah harus apa adanya sesuai dengan kenyataan. Adapun syarat-syarat penulisan karya ilmiah adalah prinsip ilmiah dan sesuai dengan tertulis baku atau EYD. Syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal sebagai berikut. Objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif dalam mengemukakan pendapatannya apa adanya, tidak dibuat-buat, sehingga hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada. 2. Pola berpikir deduktif. Induktif dalam mengemukakan atau menarik kesimpulan. Penulis yang harus menggunakan pola berpikir yang logis atau runtut dan sesuai dengan nalar. Deduktif bertolak dari teori atau hal yang umumnya, menarik kesimpulan yang khusus. Contohnya, secara umum dikatakan semua dokter tulisnya jelek, lalu faktanya khusus dokter, maka dapat ditarik kesimpulan tulisannya jelek. Sedangkan pola berpikir induktif yang cara berpikir atau menarik kesimpulan dari fakta khususnya kepada fakta umum atau kalimat berupa kalimat yang bersifat umum. Contohnya, fakta-fakta khusus menyatakan manusia membutuhkan oksigen, hewan membutuhkan oksigen, tumbuhan membutuhkan oksigen, maka dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. 3. Sistematis. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya mengurut alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Tata cara penulisan ilmiah terdiri dari penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Banyak peneliti menemukan kesulitan dalam menentukan permasalahan peneliti sehingga menghambat perkembangan kegiatan penelitian yang dilakukan. Pada umumnya, keadaan berikut ini bisa menjadi penuntun mewujudkan permasalahannya. Bila ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita, bila ada hasil-hasil penelitian atau kejadian yang bertentangan, bila ada suatu kenyataan yang kita bermaksud menjelaskan melalui penelitian. Suatu karya tulis ilmiah berkaitan dengan suatu karya tulis yang dihasilkan dari sesuai penelitian yang merupakan hasil temuan seseorang yang dibuat berdasarkan suatu metode penelitian tertentu yang dilakukan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan suatu kebenaran, kriteria atau ciri dalam memilih dan menentukan masalah penelitian adalah masalah yang dipeneliti harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris suatu masalah yang tidak menurut implikasi pengujian hubungan atau hubungannya yang dinyatakan. Masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian, mempunyai keaslian, merupakan hal yang penting dapat diuji menggunakan suatu hubungan antara dua atau lebih variabel dan jelas, tidak ambigu dalam membentuk kalimat pertanyaan. Masalah yang dipilih harus fleksibel, yakni tersebut dapat dipecahkan, artinya bahwa data dan metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Biaya yang menentukan masalah relatif harus dalam batas-batas
kemampuan, waktu untuk memecahkan masalah harus wajar, biaya dan hasil harus seimbang. 3. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan klasifikasi peneliti. Paling tidak masalah yang dipilih sekurang-kurangnya menarik bagi si peneliti, cocok dengan kualifikasi ilmiah si peneliti. Kemudian yang menjadi kendala memperoleh masalah dan kesanggupan peneliti mengenali dan mengidentifikasi masalah serta mengetahui sumber-sumber dari masalah tersebut. Masalah penelitian dapat diperoleh antara lain dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan manusia, bacaan-bacaan, analisa bidang pengetahuan, ulangan dan perluasan penelitian, cabang studi yang sedang diperkembangkan pengetahuan, dan catatan pribadi, praktek dan keinginan masyarakat. Bidang spesialisasi pelajaran yang diikuti, pengamatan terhadap alam sekeliling, dan diskusi-diskusi ilmiah. Dalam menentukan masalah penelitian, maka tidak akan terlepas di dalamnya dari berbagai permasalahan di dalamnya, di antaranya yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah yang kemudian akan penulis jelaskan di bawah ini. Peneliti perlu berlatih agar tertampil mengidentifikasikan permasalahan. Kegiatan berikut ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan. 1. Membaca sebanyak-banyak literatur yang berhubungan dengan bidang permasalahan yang akan diteliti dan bersikap kritis terhadap apa yang dibacanya. Menghadiri kuliah atau ceramah-ceramah profesional, melakukan pengamatan terhadap situasi atau kejadian-kejadian di lingkungan profesinya. Memikirkan kemungkinan ditemukan permasalahan-permasalahan dari materi kuliah. Melakukan penelitian kecil dan mencatat hasil atau temuan yang diperoleh. Menghadiri seminar-seminar hasil. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya tutup.